lagi di channel kita My Trip My Holiday. Kali ini kita akan berbicara tentang bencana alam. Bencana alam yang kita ulas kali ini adalah abrasi pantai di daerah Pasaman Barat dan longsor di daerah Kabupaten Solok. Nah, teman-teman kita kali ini akan bercerita tentang fenomena abrasi dan longsor ini, apa saja penyebabnya, lalu apa dampak terhadap kehidupan masyarakat di sana. Saksikan terus video kita sampai selesai. Pada kali ini kami dari kelompok 1 beranggotakan saya sendiri Hafsa Hanifah, Sonia Nuriza, Umul Anifah, dan Iyas Madani akan mengangkat tema yaitu mengenai bencana alam. Bencana alam yang pertama yaitu abrasi yang terjadi di air bangis Pasaman Barat, dan bencana alam yang kedua itu tanah longsor yang terjadi di Solok. Untuk bencana alam abrasi yang terjadi di air bangis Pasaman Barat akan dijelaskan oleh Sonia Nuriza. Kepada Sonia disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Nuriza, NIM 17033160. Nah, saya dari kelompok 1 akan menjelaskan beberapa penyebab gejala alam yang ada di air bangis. Nah, saya bertepatan di air bangis Pasaman Barat. Nah, saya akan mengulas tentang bencana alam, yaitu tentang abrasi. Nah, mau tahu videonya selanjutnya? Baiklah, saya akan menjelaskan tentang abrasi, di mana abrasi adalah suatu proses pengikisan pantai yang diakibatkan oleh gelombang atau arus laut. Nah, abrasi ini terdapat beberapa faktor penyebabnya. Ada dua, yaitu pertama faktor alam, yang kedua itu faktor ulah manusia. Nah, faktor alam tersendiri pasang surut air laut dan gelombang serta arus laut yang berpotensi menimbulkan kerusakan yang diakibatkan oleh angin di atas lautan. Nah, biasanya faktor alam ini tidak dapat dihindari karena laut sendiri memiliki siklus tersendiri. Nah, sedangkan faktor ulah manusia yaitu eksploitasi yang berlebihan terhadap kekayaan alam. Contohnya yaitu pada ikan dan pada terumbu karang, sehingga mengakibatkan ekosistem laut tidak seimbang. Maka biasanya akan terjadi abrasi pada pantai. Nah, dari abrasi tersebut maka akan memberikan pengaruh secara langsung terhadap arah dan kecepatan air laut, yang secara otomatis akan langsung menghantam bibir pantai sehingga kemungkinan terjadinya abrasi. Nah, di pantai air bangis ini terjadinya abrasi di mana pohon tersebut akan terkikisnya pasir-pasir pantai. Nah, bisa teman-teman lihat di sini terdapatnya pengikisan atau abrasi. Nah, untuk mitigasi abrasi tersebut, maka biasanya kita akan mencegahnya dengan beberapa cara. Itu pertama itu menanam pohon baru. Nah, gunanya karena akar-akarnya itu menyambung atau banyak, maka akan menahan terjadinya abrasi. Nah, yang kedua yaitu pembuatan talud atau pemecah ombak agar ombaknya tidak menerjang terlalu besar. Nah, di sini ada beberapa talud. Nah, bisa teman-teman lihat. Nah, yang ketiga yaitu menanggulangi terumbu karang. Nah, biasanya itu olah manusia, maka manusia itu harus bisa menanggulangi terumbu karang. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi bencana alam yang terjadi di Pasaman Barat. Untuk bencana alam selanjutnya
yaitu longsor yang terjadi di Solo akan dijelaskan oleh Umu Hanifah. Kepada Umu Hanifah, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ummul Hanifah dari kelompok 1. Saat ini saya akan membahas tentang salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, yaitu tanah longsor. Di mana saat ini lokasi saya di lokasi rawan longsor, yaitu di daerah Sitinjau Lawe, jalur lalu lintas Sumatera, kawasan air sirah, batas Kota Padang dan Kabupaten Solo. Nah, sebelum masuk pembahasan tentang lokasi saya saat ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan sedikit materi untuk teman-teman semua. Yuk simak materinya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu tanah longsor, apa penyebab tanah longsor, bagaimana proses terjadinya tanah longsor, dan apa-apa saja dampak negatif dari tanah longsor itu sendiri. Tanah longsor merupakan suatu peristiwa geologi yang ditandai dengan bergeraknya tanah atau bebatuan. Secara umum, ada dua faktor yang menyebabkan tanah longsor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Faktor pendorong adalah faktor yang mempengaruhi suatu material sehingga material tersebut terdorong untuk bergerak. Sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan material tersebut bergerak sehingga terjadilah tanah longsor. Penyebab utama tanah longsor adalah gravitasi yang menarik tanah ke bawah. Namun, ada juga faktor-faktor lain yang menyebabkan tanah longsor. Proses terjadinya tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng yang berupa bebatuan, bahan-bahan rombakan, tanah, dan material lain yang bergeser atau bergerak turun ke bawah akibat dari lahan atau tekanan dari atas, misalnya air hujan. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan tanah longsor adalah yang pertama, timbulnya korban jiwa maupun korban luka. Yang kedua, rusaknya rumah warga maupun infrastruktur lain. Yang ketiga, memburuknya sanitasi lingkungan. Yang keempat, putusnya jalur transportasi. Yang kelima, menyebabkan trauma. Dan yang keenam, merusak atau menghambat sumber mata pencaharian. Di musim penghujan saat ini sering terjadi longsor yang mengakibatkan tertutupnya jalur lalu lintas dan juga kemacetan serta menimbulkan korban jiwa. Di sebelah kanan saya terdapat jurang yang cukup dalam. Untuk itu kami himbau kepada pengguna jalan ini agar selalu berhati-hati dan tetap fokus dalam mengendarai kendaraan Anda. Dan kami ingatkan juga untuk tidak berhenti di lokasi rawan longsor seperti ini, karena kita tidak tahu kapan musibah itu akan terjadi. And remember, in your house there is a family waiting for your arrival. Dan ingat, di rumahmu ada keluarga yang menunggu kedatanganmu. Itulah sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan jika ada kesalahan kata atau pengucapan, saya minta maaf. Terima kasih. Nah, itu dia tadi penjelasan mengenai bencana alam yang terjadi di Kota Solo. Untuk selanjutnya, selain mengenai bencana alam, kami dari kelompok 1 juga menjelaskan mengenai cara menanggulangi bencana alam. Yang untuk itu akan dijelaskan oleh Friyas Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Friyas Madani dari Pendidikan Fisika A 2017. Di sini saya akan membahas cara menanggulangi abrasi dan tanah longsor. Bagaimana sih cara menanggulangi abrasi dan tanah longsor? Yuk kita simak di video berikut ini. Yang terlebih dahulu kita bahas yaitu cara menanggulangi abrasi. Nah, kita dapat menanggulangi abrasi dengan cara memecah gelombang air laut ataupun menahan gelombang air laut.
Nah, untuk menanggulangi abrasi ini, kita dapat memecah ataupun menahan gelombang air laut. Cara-cara yang dapat kita lakukan untuk memecah ataupun menahan gelombang air laut, yang pertama, menanam tanaman bakau. Sebagaimana kita ketahui, tanaman bakau dapat mengurangi dampak dari abrasi karena akar tanaman bakau mampu menahan tanah agar tidak terkikis oleh gelombang air laut dan juga mampu memecah gelombang air laut. Cara selanjutnya yaitu menjaga kelestarian terumbu karang. Nah, terumbu karang ini bukan hanya rumah dari satwa-satwa yang hidup di laut, namun juga mampu memecah gelombang dan juga menahan gelombang air laut. Selanjutnya yaitu membangun penahan ataupun pemecah gelombang. Nah, kalau terumbu karang dan juga tanaman bakau adalah penahan dan pemecah gelombang alami, kita juga dapat membuat sendiri penahan dan pemecah gelombang. Nah, bahan yang digunakan untuk membuat penahan ataupun pemecah gelombang yaitu dari bahan beton ataupun bebatuan. Selanjutnya kita akan membahas cara menanggulangi tanah longsor. Cara-cara yang dapat kita lakukan untuk menanggulangi tanah longsor, yang pertama membuat terasering di lereng. Nah, jika kita ingin membuat pemukiman di sekitar lereng, maka kita harus membuat terasering agar mencegah terjadinya longsor. Cara selanjutnya yaitu dengan menanam pohon di lereng. Nah, pohon-pohon yang ditanam di lereng akan membantu drainase dari lereng tersebut dan juga akar dari tanaman ataupun pohon dapat mengikat tanah agar tidak terjadi longsor. Selanjutnya itu dengan membuat bangunan pelindung. Nah, bangunan pelindung biasanya terbuat dari beton. Nah, bangunan ini berfungsi melindungi kawasan yang berada di bawah lereng dari insiden tanah longsor tersebut. Nah, sudah tahu kan bagaimana cara menanggulangi abrasi dan tanah longsor? Seperti kata pepatah, mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan adanya pencegahan diharapkan dapat mengurangi dampak kerugian dari bencana alam tersebut. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi video dari kelompok 1. Saya mewakili kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dadah.